Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rancanganmu indah
bersyukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun ini, bahkan kami sudah ada di dalam penghujung bulan yang terakhir di tahun 2023, 22. Terima kasih banyak Bapa untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Suka duka Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam keadaan sakit, sehat, kekurangan, kelebihan, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai di penghujung tahun ini, kami percaya semua karena pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa umat-umat-Mu boleh mengucap syukur, boleh memuji, boleh menyembah kepada Engkau untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Kalau kami seringkali mengutamakan diri kami, kalau kami seringkali meninggalkan Engkau ya Tuhan, tetapi Engkau sekalipun, sesaat pun, sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan menyembah, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan kuasa-Mu menjamah setiap pribadi dan pas pribadi, menjamah hati kami ya Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam hadirat-Mu, kami tetap ada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu, kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan urapi, Tuhan pakai ya Tuhan dengan kuasa yang dari tempat maha tinggi. Roh Kudus-Mu yang memimpin di dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang singer, yang membawakan firman Tuhan. Bahkan pelayanan-pelayanan yang lain semuanya diurapi, semuanya dipimpin oleh Engkau. Dan biar kami bersukacita di dalam Engkau. Engkau ada di dalam hati kami. Dan Engkau dimuliakan melalui setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, yang ada di rumah. Tuhan bawa kehidupan mereka untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu. Sampaikan mereka di tempat ini dengan selamat. Kami bersama-sama boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Menyerahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menjamah kami, Engkau yang akan memimpin kami. Kami pulang mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, kekuatan dan penghiburan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu, kami siap memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kami serahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada Mbak Maria yang akan pimpin pujian. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Siap untuk meninggikan Tuhan kita? Amin. Kita akan naikkan sebuah pujian, Kau terbesar dan mulia. Semuanya boleh bertepuk tangan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau meninggikan Allah kita, dengan segenap jiwa kita
bersama-sama lebih dahsyat lagi kita mau meninggikan Allah kita mau memuji Dia. Sebab Dia adalah Raja dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersyukur datang kepada Tuhan. Dia adalah Raja yang hidup, Dia adalah Raja yang besar dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian
Tuhan, kita telah meninggikan Allah kita telah bersorak-sorai bagi Allah kita. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh diisi dengan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk Kau pimpin kehidupan kami. Haleluya Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari lebih sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
Ku rentung mengenang kehendaknya sama-sama katakan mengiring Yesus, mengiring Yesus. Tuhan, inilah kerinduan kami. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin semoga-Nya mampu jadikanku hamba. Lebih dalam lagi katakan mengikut Yesus. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua untukmu, mengenang kehendakmu. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin semuanya mampu jadikanku hamba yang tenang selalu. Ku yakin semuanya mampu jadikanku hamba yang tenang selalu. Dengan kasih Kristus kami undang Bu Nani berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Ibu Nani berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar bahwa Tuhan mengikut Yesus adalah pilihan kami Tuhan. Kami mau Tuhan mengikuti kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu Tuhan Kau akan berbicara kepada setiap hati kami, di mana Tuhan Yesus mungkin di dalam kehidupan kami ada persoalan, ada pergumulan Tuhan yang sedang kami hadapi saat-saat ini. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu Tuhan Kau akan melepaskan kami dari segala belenggu masalah kami, dari setiap Tuhan pencobaan yang kami hadapi Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau kuduskan kami, hati kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima firman-Mu. Terlebih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan Tuhan menikmati perjamuan Tuhan, untuk kami mengingat segala pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib ya Bapa. Terima kasih Tuhan, demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau akan mengurapi hamba-Mu, berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Bapa, semuanya kami alaskan hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada hari ini ibadah minggu pertama, minggu yang terakhir di tahun 2022 di dalam kita perjamuan ya. Jadi nanti kita masuk perjamuan sudah di tahun 2023. Hari ini semua gereja sibuk ya, baik dana, baik semua acara, semua ditujukan untuk menyambut, memperingati lahirnya Tuhan kita
Yesus Kristus. Tema Natal pada tahun 2022 ini Jemaat Ebenezer Natal berbicara tentang ketaatan. Natal berbicara tentang kerendahan hati. Natal berbicara tentang kesederhanaan. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan selama 1 minggu ini tentang tema ini, ya, sampai pada hari tanggal 25 nanti Desember. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Roma 6 ayat yang ke-16. Ada PowerPoint di situ. Ya. Roma 6 ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Hari ini kita akan belajar dari teladan Kristus, ya, adalah teladan ketaatan yang sempurna. Firman Tuhan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kita diperhadapkan 2 hal. Kalau kita menjadi hamba, itu kita menjadi hamba kepada dosa atau kita menjadi hamba kepada kebenaran. Tapi yang jelas, kalau kita tunduk takluk kepada hamba yang ada di dalam dosa yang menguasai hidup kita, itu ada akibat-akibat, ada hal-hal, ada harga yang harus dibayar. Tetapi jikalau kita taat kepada hamba yang memimpin kepada kebenaran, dan contohnya adalah Kristus Yesus yang menjadi hamba kebenaran. Itu yang menjadi anutan, yang menjadi teladan. Kita dapat melihat, ya, apa akibat jikalau kita mentaati, ya, ketetapan. Kalau maksud saya itu, kalau kita tidak mentaati ketetapan, istilahnya kita ini tidak mentaati peraturan, ketetapan Tuhan, itu ada sesuatu yang nanti kita akan alami. Ya, sebagaimana Adam, ya, di dalam PowerPoint saya tulis di situ, ya, sebagaimana Adam next, ya. Jadi kita dapat melihat apa akibat dari tidak mentaati ketetapan Tuhan. Contohnya Adam menyerah kepada pencobaan dan Adam jatuh ke dalam dosa. Apa akibatnya? Apa konsekuensinya? Yaitu Adam harus terpisah, harus terputus hubungan yang tadinya hubungan Adam dan Allah itu sangat harmonis. Dan apa akibatnya? Manusia pertama itu harus mengalami yang namanya kematian. Kemudian
dari ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan itu berarti penyangkalan terhadap Tuhan atau penolakan terhadap aturan pemerintahan Tuhan. Jadi sudah tidak tunduk lagi kepada aturan, sudah tidak lagi berjalan di dalam relnya. Kalau kita keluar dari relnya, artinya kita tidak ada di dalam ketaatan, tidak ada di dalam penundukan, penurutan. Kita di luar Tuhan. Ada harga yang harus dibayar, saudara yang dikasih Tuhan. Kebahagiaan umat manusia ada di dalam ketaatan mereka kepada aturan-aturan Tuhan. Jadi di dalam penurutan mereka terhadap hukum Tuhan. Saya percaya kalau kita berada di dalam aturan, kalau kita ada di dalam hukum Tuhan, kita mendengarkan firman, kita mendengarkan hukum-hukum Tuhan, bahkan kita melakukannya. Saya percaya kita akan dipagari dari kejahatan, kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Sebaliknya, jikalau kita di luar aturan, di luar kehendak Tuhan, kita akan mengalami ketidakbahagiaan, ketidaktenangan di dalam hidup. Kita mengalami kesukaran. Manusia tidak bisa bahagia ketika mereka menjauh ya dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. Atau ketika mereka mengatur standar sendiri yang mereka pikir dapat diikuti dengan aman. Jadi mereka hanya mengikuti kebenarannya sendiri. Jadi mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kemanusiaan sendiri, sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Yeremia jelas-jelas mengatakan ayat 17, ayat 7 dan 6, 7, 8. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang menjauh dari Tuhan. Kita ada di padang belantara, semak duri, alang-alang. Artinya apa? Tandus, kering. Kita tidak menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Lanjut ya. Di dalam Alkitab ya, banyak kisah tentang orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang berada di dalam iman. Ada contoh Abraham, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman ketika dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat, walaupun harga proses yang harus dialami, tetapi karena Abraham mengikuti, taat, tunduk, beriman, Abraham itu menjadi bapak orang beriman. Kaum Kedar, kaum Ismail itu juga sama-sama keturunan Abraham, termasuk kaum Yakub, Ishak. Kita ini adalah keturunan Abraham yang memenuhi muka bumi. Di muka bumi ini karena Abraham, karena ketaatannya, dan dibuktikan ketika mempersembahkan anaknya Ishak. Ya. Kalau di Alkitab memang itu yang dipersembahkan, jelas di situ, bukan yang lain. Itu mengarah kepada domba Paskah, mengarah kepada Yesus. Makanya kita perjamuan setiap bulan memperingati
Tuhan yang besar yang datang ke dalam dunia ini, mati untuk saudara dan saya. Kita belajar juga kepada Nuh. Nuh adalah orang yang taat. Nuh adalah orang yang beriman di antara orang-orang pada saat itu tegar tengkuk. Orang saat itu tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan. Dan Nuh diutus Tuhan untuk membuat bahtera di sebuah gunung. Tidak masuk akal, tapi karena ketaatan. Dan Nuh menyampaikan kepada orang-orang pada saat itu supaya ikut bersama-sama masuk di dalam bahtera itu. Tapi kejadian 6 itu kawin mawin, kehidupan manusia itu jahat di mata Tuhan. Saya dengar cerita waktu di Aceh itu gak boleh Natal. Oleh sebab itu orang Kristen pergi ke gunung. Jadi orang Kristen semua ke gunung waktu itu, dan terjadi tsunami. Banyak orang Kristen yang selamat di situ. Baru-baru ini gempa bumi, ini termasuk orang-orang keras yang ada di sana. Orang-orang Kristen yang di sana itu ya pergumulan, saudara, nggak bebas ya. Tapi Tuhan izinkan seperti ini menyadarkan saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saya dengar ada 2 gereja sebelum terjadi itu ada yang ditutup, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Ya. Tetap pelihara walaupun korbannya ada sekolah Alkitab di Cianjur, sekolah Alkitab GPDI. Hancur juga, tapi selamat orang-orangnya. Murid-murid sekolah Alkitab diselamatkan. Saudara, sama di dalam perjalanan di kejadian 6 ini, banyak orang yang dibinasakan oleh air bah, tetapi hanya sedikit orang, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Teguran dari alam, teguran itu mengingatkan supaya manusia takut kepada Tuhan. Bukan berarti orang yang beribadah itu takut kepada Tuhan, belum tentu, saudara yang dikasih Tuhan. Kelihatannya ibadah, tapi enggak takut sama Tuhan. Membenci, menganiaya, mengintimidasi. Ya. Kemudian kita juga belajar kepada Musa. Musa, ya, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dia taat ketika dia keluar meninggalkan tahta kerajaan bersama dengan Fir'aun. Dia dijadikan anak angkat. Tapi Musa mau rela menderita bersama umatnya. Karena waktu itu Musa melihat umat Israel ditindas, dipukul, dianiaya. Dan kemudian sedarah sedaging, dan akhirnya Musa rela meninggalkan, harus menjadi penggembala. Dibentuk bertahun-tahun bersama Yitro, saudara yang dikasih Tuhan. Lanjut, Alkitab menjelaskan orang yang hidup di dalam ketaatan itu juga sebagai wujud iman mereka. Mereka sedia membayar harga dari sebuah ketaatan. Dari sebuah ketaatan itu harus dibayar. Ini adalah wujud daripada iman kita. Saudara yang dikasih Tuhan, lanjut, seperti di Alkitab ditulis, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini contoh orang yang taat dan memegang iman walaupun melalui proses. Harga yang harus dibayar, dibakar di perapian yang menyala-nyala karena tidak menyembah raja, tidak mengikuti peraturan raja. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi Tuhan ada di pihak orang-orang yang taat. Amin.
orang-orang yang takut akan Tuhan dan menyelamatkan dari perapian yang menyala-nyala dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita bisa merasakan, membuktikan kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, kalau kita meninggalkan Tuhan, apa yang kita dapatkan? Kesulitan, kesulitan, kesulitan. Bukan berarti orang yang taat, orang yang setia gak ada kesulitan, gak ada tantangan, ada. Tetapi Tuhan ada di situ. Amin. Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan ada di pihak kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lanjut. Namun pada sisi lain Alkitab juga ya berbicara tentang ketidaktaatan dan apa akibatnya, sama seperti yang dialami oleh Saul, oleh Yunus, dan banyak raja-raja Israel, dan banyak hakim-hakim yang pas saat itu sampai Tuhan berikan hakim karena Israel lagi setelah ditinggal mati Yosua pengganti Musa, orang Israel tidak lagi menyembah Tuhan. Sama seperti Saul, dia tidak taat, dia tidak tunduk, dan apa jadinya? Lengser kerajaannya nggak sampai lama. Bahkan dia memanggil roh-roh, arwah orang mati. Itu yang dilakukan oleh Saul. Ada di kitab 1 Samuel. Saudara yang dikasih Tuhan. Juga dialami oleh Yunus. Ketika diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, ke satu tempat, tetapi Yunus mulang sara. Tapi Yunus hanya mengikuti keinginannya sendiri, tidak mendengarkan, tidak taat. Jadi ini contoh orang yang tidak taat dan tidak mengandalkan Tuhan. Dalam hidupnya seperti Yunus harus diproses, dilemparkan di laut, dimakan ikan, mengalami kehancuran, mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Tapi syukurnya Yunus di dalam perut ikan masih diberi hidup, sadar dan bertobat. Ini juga diberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Jangan sampai kita tidak taat, jangan sampai kita keluar dari realnya, jangan sampai kita mengandalkan diri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita akan kurang, kita akan lemah, kita akan mengalami kesulitan dan kesulitan, kesengsaraan dan penderitaan. Saudara, puncak lanjut ketaatan di dalam firman Tuhan itu dilakukan oleh Yesus. Dia turun ke dunia menjadi manusia, dan pengorbanannya itu menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Belajar dari Kristus, teladan ketaatan yang sempurna. Dalam Roma 5 ayat yang ke-9 next. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kita diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan. Kalau kita di Kediri, kalau kita di Pari, kalau saudara kita sampai sekarang ini ribuan kehilangan rumah, hanya menunggu bantuan untuk makan, hanya menunggu bantuan untuk dibangun rumahnya. Saudara, kita masih dalam keadaan baik-baik. Bersyukurlah, bersetialah, setialah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dia aja rela mati untuk saudara dan saya. Filipi 2 ayat yang ke-8. Ini loh yang dikerjakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Belajarlah kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dia Allah, dia Tuhan, tapi dia rela menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 itu menjelaskan bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, darah Yesus sendiri, untuk membayar harga dosa. Karena apa? Ketidaktaatan, dosa yang masuk dari Adam, benih dosa dari Adam dan seterusnya. Itulah sebabnya Adam yang kedua, yaitu Yesus, perlu hadir ke dunia, perlu datang ke dunia. Ada 4 hal yang penting yang perlu kita teladani dari kehidupan ketaatan Yesus. Yang pertama, ketaatan Yesus tidak dipengaruhi oleh penderitaan yang dialaminya. Di tengah banyaknya orang berusaha untuk menghindari masalah dan penderitaan yang muncul akibat masalah, justru Yesus membuktikan ketaatannya di tengah penderitaannya. Jadi ketaatannya tidak terpengaruh. Bagaimana ketaatan kita? Apa pengaruh mungkin karena keuangan, pekerjaan, tetap taat, tetap setia. Itu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengurus saudara dan saya. Lanjut, Yesus tidak berhenti berkarya dan melayani sekalipun banyak tekanan dan penderitaan yang dialaminya, karena hidupnya tidak terkonsentrasi pada penderitaan, pada apa yang dikehendaki dalam hidupnya. Jadi dia kepada Bapa, tunduk kepada Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami keadaan-keadaan sulit, menderita, jangan sampai iman kita goyah. Jadi memang seringkali nilai sebuah ketaatan itu akan diuji melalui masa-masa yang sulit dan penderitaan. Ini loh hidup. Makanya kita waktu lahir itu menangis. Gak ada bayi yang gak menangis. Kalau gak menangis itu akan mati. Itu menandai manusia akan berhadapkan dengan cobaan dan ujian. Yang kedua, ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaksetiaan para murid. Ya, pada saat permulaan Yesus dalam pelayanannya memanggil murid-muridnya. Saudara, yang ada banyak murid-murid yang tidak taat, tidak setia, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Bahkan ada banyak di balik itu orang yang kagum atas pengajaran yang diajarkan oleh Yesus, atas mujizat yang dilakukannya. Dan kegaguman itu membuat makin banyak orang yang mengikut Yesus. Tapi dengan catatan berbagai motivasi. Nah, motivasi kita kepada Tuhan apa? Motivasi, Tuhan aku menyembah, Tuhan aku menyenangkan. Jangan kita datang ke gereja, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh itu, Tuhan menyenangkanmu, senangkanmu, itulah biarlah menjadi kerinduan saudara dan saya. Yang ketiga, ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan. Di masa pelayanan Yesus, ya, dimulai dengan pengajaran dan perbuatan yang luar biasa, sehingga orang-orang mulai mengagungkannya, meskipun orang Farisi menolak. Ada banyak orang yang tidak senang dengan pengajaran oleh Yesus Kristus. Mari kita menjadi jemaat, jangan menolak pengajaran, jangan menolak didikan, jangan menolak firman.
Dan terbukti, lanjut, puncak dari semuanya itu terjadi ya, ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Banyak orang ya mengagungkan dia dan rela melepaskan jubah dijadikan alas bagi keledai yang ditunggangi Yesus. Naik keledai itu berbicara tentang kerendahan hati Yesus. Tapi apa selanjutnya? Namun setelah itu ya tiba-tiba berubah dari mereka menghormati, dia menyembah. Tetapi akhirnya ada teriakan di sana, Hosana bagi anak Daud. Kemudian berubah menjadi apa? Salibkan, ya. Salibkan dia. Penolakan makin jelas dengan adanya tuduhan-tuduhan palsu yang untuk membawa Yesus dibawa di kayu salib. Jadi penolakan yang sangat menyakitkan, tetapi ketaatan Yesus tidak berhenti. Karena penolakan yang dialaminya, dia taat, dia mau pikul sampai ke Golgota. Dengan darah, dengan olokan, dengan ejekan. Yang terakhir, ketaatan Yesus. Yang keempat, dibuktikan dia sampai mati. Filipi 2 ayat 8 tadi, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini menunjukkan bahwa bagi Yesus nilai ketaatan adalah harga yang mutlak walaupun harganya mati. Next ya. Jika para murid hanya bisa berjanji untuk sebuah kesetiaan, tetapi Yesus telah membuktikan sebuah kesetiaan melalui ketaatan. Dan Yesus dapat taat secara mutlak karena ketaatannya. Dia semuanya berorientasi tujuannya karena Bapa, melakukan kehendak Bapa. Biarlah saudara dan saya semakin hari semakin taat, semakin tunduk akan kehendak dan kuasa Tuhan, supaya kuasa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jadi ini pertama tentang teladan ya dari Tuhan Yesus Kristus. Kristus teladan dari ketaatan yang sempurna. Jadi kita ini akan dibawa kemana? Jadi hamba dosa atau hamba kebenaran, minta Roh Kudus supaya kita dipimpin kepada hamba kebenaran, dituntun, dan kita akan mengalami damai sejahtera. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Pelayan musik bisa maju ke depan. Maria bisa maju ke depan, mengiring Yesus yang tadi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Kita sembah, kita bersyukur. Tuhan, Engkau adalah teladan ketaatan yang sempurna, supaya kami belajar taat, mengikut Yesus, tetap ikut Yesus apapun yang terjadi. Itulah menjadi kesukaan hati saudara dan saya. Ku lepas semua hakku untuk mengenal lebih jauh kehendaknya di hidupmu. Itulah kekuatan, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu, ku yakin anugerahnya mampu
bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus makin bertambah, kita mengikut Yesus saja, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjagaku, hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu haleluya. Biar kami tetap mengikut Yesus walaupun dalam proses, tetap ada di dalam kehendak-Nya. Jangan kami jauh, jangan kami meninggalkan Engkau. Kami butuh Engkau, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, 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 amin. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena
berdoa karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang sudah mati bagi kami. Engkau sudah berkorban bagi kami, mengorbankan nyawamu untuk menebus dosa-dosa kami. Biar kami tetap bersyukur kepadamu, tetap mengiring Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Engkau. Biar kuasa Roh Kudus-Mu itu yang selalu memampukan kami, memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami jauh daripada Tuhan, tetapi kami rindu. Biar kuasa Roh Kudus itu yang senantiasa memberikan semangat dan kekuatan bagi kami, untuk kami mengiring Tuhan, untuk kami melayani Engkau dengan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan menerima perjamuan asa yang kudus. Tuhan, biarlah semuanya ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan, menghadapi setiap permasalahan persoalan hidup. Kami tetap memandang salib Tuhan, kuasa Tuhan yang besar, yang ajaib itu, yang sanggup menolong kami. Kuduskan pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani kami semua dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ku hidup karena salibmu, Ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan kehendak-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Yang sudah bisa berdiri karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami mengalami kemenangan dalam setiap proses pergumulan hidup. Karena Engkau adalah contoh teladan ketaatan yang sempurna,
bahwa kami menjadi umat-Mu yang taat, yang mau mengikuti akan kehendak Tuhan. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah. Layakkan kami, kuduskan kami, ampuni setiap salah dosa kami, supaya kami semakin bersekutu dalam hadirat Tuhan. Kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh daripada Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saat ini kita dengan iman bersekutu melalui tubuhnya. Tuhan beri kekuatan buat saudara dan saya, memampukan saat lemah, saat susah, dalam pergumulan. Engkau Allah yang hidup dengan iman. Mari kita menikmati tubuh, layakkan dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan. Kita mengangkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bersyukur, terima kasih Tuhan sudah melayakkan dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita sudah ditanggung oleh darah Yesus. Sekarang dan seterusnya, biar kita menjadi budak kebenaran, bukan budak dosa, sehingga kita dipimpin, sehingga kita mengalami kebahagiaan, mengalami pertolongan, mengalami penyertaan dalam hidup kita, karena ketaatan kita kepada Tuhan. Dengan iman bersekutu dengan kuasa darah, di balik itu ada kuasa. Oleh bilurnya kita disembuhkan, kita disehatkan, kita diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat pengorbananmu. Kami hidup, kami ada, kami kuat karena Tuhan, karena kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita telah menikmati berkat firman Tuhan, juga perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan, sebelumnya kita akan berdoa. Yesus yang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah apa yang kami berikan untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Sambil korban persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Tak ingin aku hidup lepas
kembalikan kepada Bapak Gemula. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran kita semua. Biar kita yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, keluarga rumah tangga ditolong, disertai, pekerjaannya juga diberi kelancaran. Kami sampaikan sesuai dengan yang di-sharekan oleh Mbak Maria untuk ibadah Natal kita. Ya, Natal kita ini temanya Natal berbicara tentang ketaatan, tentang kerendahan hati dan kesederhanaan. Ibadah nanti ya diajukan saja jam 5 ben gak kemalaman. Ada banyak yang usul minta jam 5 ya. Bisa nanti izin ya, khusus sekali saja setahun. Nanti MC membawa acara yaitu Mbak Maria, doa pembukaan Bu Samuel, pujian penyembahan ya nanti tim PAW yang melayani, firman Tuhan tamu sih belum dapat, nggak tahu siapa nanti. Persembahan Ibu Endang dan Ibu Mai yang jalan kolekte ya. Kemudian penyalaan lilin, pertama Bapak Gembala, kedua yang menyampaikan firman Tuhan, perwakilan wanita Ibu Erna, perwakilan pria Bapak Widodo, perwakilan Manula ya Tante Lukman, perwakilan remaja Iren, perwakilan sekolah minggu Meme, pelayan-pelayan ya nanti Pak Gun dan Pak Usup menyalakan lilin. 9, 11 berarti ini Pak Yusak tim PAW, dan nanti kalau ada Babinsa atau Babin Kantip ya. Jadi nanti ada persembahan pujian dari wanita, persembahan pujian dari bapak-bapak. Kalau boleh sebentar, tunggu sebentar ya, pengenalan lagu saja nanti, bentar saja. Kemudian persembahan drama dari sekolah minggu, sambutan nanti panitia mewakili Mbak Siti, persembahan pujian pemuda remaja, dan kemudian pria tadi itu di acara nanti ya, dan ibu-ibu ya. Latihan kapan? Oh ya, ibu-ibu dulu ya, nanti diatur Mbak Maria ya, nanti sambutan terakhir dan penutup Bapak Gembala. Terus ada tukar kado per orang. Tukar kado nilainya minimal 20.000 ya, minimal 20.000. Nanti yang ngatur Mbak Maria, Mbak Siti sama Mbak Kesi yang ngatur. Kalau kebesaran diturunkan 5.000. Apa bungkus itu 5.000 kuwi ya, 20.000 ya minimal ya. Ya nanti ada ya, bungkusnya pakai koran. Nanti yang ngatur itu timnya ya. Terus untuk persembahan Natal nanti dikumpulkan kepada Mbak Siti, Mbak Kesi ya, yang mengumpulkan persembahan Natal. Kalau nggak salah sudah masuk 350, tapi sudah dikeluarkan kemarin dibawa ke Pacet ya, Mojokerto, Mojosari, terus sana sama Andra. Punya Andra itu CPU-nya kena 1,5 juta. Ini colokannya mati urip, terus tutnya mati 1, kena 300, tapi sudah dibayar. Ya, makanya nanti Mbak Kesi ini catatan untuk pengeluaran sudah keluar duluan 300. Ya. Terus ada yang usul jemaat, karena pengeluaran terbesar itu kursi. Kursi ini butuh 25, itu sekitar 6 juta. Ya, jadi ada yang usul baiknya yang mempersembahkan nanti, yang mau mempersembahkan, memberitahukan kepada Mbak Siti atau Mbak Kesi atau Om, saya sekian, nanti biar tahu. Kalau sudah angkanya tok, uangnya nanti. Ya, janji iman. Baru nanti kalau sudah kelihatan, wis aku wani nang mebel dina kok. Langsung, soalnya pesen dulu. Ya, soalnya nanti Januari ini ada tamu kaum wanita, wilayah akan ada ibadah wanita.
WL singer dari setempat kami serahkan kepada wanita karena ya mantan tahun nanti. Ya makanya nanti kalau ada anggaran lebih, nanti kita juga beli karpet panjang untuk khusus kalau ada manten. Juga nanti kita bikin apa namanya, mau manten masuk itu dikasih apa namanya, cagak besi itu dikasih bunga-bunga, dikasih rendo-rendo. Neng. Jadi jalan nanti ke sini. Ya nanti biar dinikmati Yesi. Tapi nggak tahu di sini atau di Blitar. Kalau di Blitar saya angkat tangan, lepas wis. Ya tapi kita tetap siap nanti siapa tahu nanti ya anak-anak kita nanti pasti menikah ya. Yobel nanti pasti menikah nanti. Guyu deh. Kerja di ya. Puji Tuhan. Jadi nanti wanita bulan Januari tanggal 23 kalau nggak salah, siapkan lagu yang ditampilkan, siapkan WL singernya. Ya nanti saya serahkan wanita. Nanti dikasih soto atau lontong jangan. Ya itu aja wis, cuma sederhana saja. Ya, jadi nanti tolong ya nanti kita sama-sama bekerja sama. Terus jangan sampai lupa, kalau pas Natal jangan pulang sebelum foto bersama. Nanti di foto di situ, loh fotoku gak enek. Ya, kami berdoa semua sehat. Jadi kita acaranya nggak lama, nanti ada foto bersama, foto dari acara-acara. Nanti bapak-bapak ada gerakan, gerakannya lucu. Ya, sudah kita akan akhiri. Bapak-bapak tunggu sebentar saja ya, sebentar saja. Sama-sama berdirikan. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah. Ibadah itu adalah hak Tuhan yang layak menerima ibadah. Kami sudah mempersembahkan tubuh jiwa roh. Kami datang ke rumah Tuhan. Kami percaya ibadah kami berkenan. Dan firman Tuhan memberi kekuatan kepada kami supaya kami menjadi jemaat yang taat, jemaat yang melakukan kehendak Tuhan. Damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Berkati hamba-hambamu tim PAW yang sudah pelayanan, engkau urapi, engkau pakai lebih heran lagi. Berkati pekerjaannya, berkati semua yang dilakukannya. Berkati korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan. Berkat atas keluarga, berkat atas rumah tangga, berkat atas anak cucu, berkat atas pekerjaan melimpah, diberikan kelancaran. Jalan buntu dibukakan jalan, lemah dikuatkan, sakit disembuhkan. Yang butuh pekerjaan diberikan pekerjaan. Masalah jodoh diserahkan dalam tangan Tuhan. Anak-anakmu yang sekolah diberi kepandaian kepintaran. Di luar kota, di luar pulau, dimanapun umatmu berada, dalam perlindungan Tuhan. Menyerahkan Natal kami supaya nanti berjalan. Dana yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan. Sekitar 8 juta kurang lebih untuk Natal. Kami percaya Tuhan yang mengadakannya. Terima kasih. Kita akan jalan hidup sepanjang minggu, menyertai setiap mata pencarian apapun, keperluan-kebutuhan rumah tangga dicukupi. Anak-anak yang masih dalam pertumbuhan masih kecil diberi sehat, diberi kekuatan. Terima kasih. Kami berdoa kalau adik ipar Yose kemarin dipanggil Tuhan, kami berdoa keluarga yang berduka diberi kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kita minta berkat, kita angkat tangan, pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus
Yang percaya katakan amin.